daripada saya self harm gitu ya, mendingan saya tato deh gitu. Tapi tidak semua orang bertato seperti ini ya. Cuma ada beberapa yang jadi nambah tuh tatonya untuk memindahkan rasa sakit gitu. Saya belakangan ini jadi sering berantem sama pasangan saya, Dok. Soalnya saya jadi sering ngecek handphone pasangan saya dulu gitu. Dalam hati saya gini, ini saya baru mulai praktek nih kan, berarti kan penyakit apa ya ini jalannya ngecekin handphone pacar. Nggak ada nih seinget saya gini. Yang disebut sembuh itu apa? Ada sembuhnya atau tidak? Dan apakah ada tanda bahwa itu emang udah sembuh gitu? Saya sering bilang, boleh nggak ngobrol dulu sama psikiaternya, Om merasa lebih baik, itu cuma target awal, itu masih awal banget. Yang kita mau tuh kamu stabil gitu ke depannya. Nah orang kan suka ngerasa, loh bukannya kita minum obat supaya merasa lebih baik. Mungkin next yang harus kita bahas adalah si bagian yang satu lagi nih, depression. Ya gitu kan, depression tuh jadi ada banyak orang juga merasa takut bahagia karena mereka tuh pernah ngerasa bahwa kalau naik tuh nanti aku jatuhnya lebih dalam lagi gitu. Nah bagian depresi ini juga mungkin bukan sekedar sedih ya gitu, karena masih banyak orang ya dok yang menganggap bahwa lu tuh males, lu kayak gitu doang, semangat dong gitu kan ya. Lu mesti banyak bersyukur, lu kurang doa. Gitu kan kayaknya, apalagi tuh yang sering dibilang ke orang yang depresi ya, kurang iman, pemalas, males gitu. Kebanyakan orang ngelihatnya malesnya dulu, padahal depresi gitu, nggak punya kekuatan, nggak punya energi untuk ngapa-ngapain, itu kayak mati gaya banget sih. Iya. Itu kondisi yang lebih sulit lagi untuk membuat dia mau cari bantuan secara mental ya kayak. Karena image-nya males. Enggak, dan bukan juga untuk dia karena dia depresi, itu tuh menghalangi, tapi nggak tahu benar atau enggak ya, menghalangi will dia untuk seek help. Jadi kita udah ajak, ayo dong, lu tuh butuh bantuan gitu. Tapi karena dia dalam kondisi depresi, dia jadi susah. Benar nggak dugaan ini? Ada kemungkinan nggak? Betul. Jadi dia nggak ada tenaganya, nggak ada kehendaknya juga, nggak ada willnya gitu untuk berubah. Itu betul sekali mas. Kalau dia biasa, jadi bukan semacam sedih aja, tapi kalau dia ngerasa kok aku biasanya nih nikmatin banget lah gitu, misalnya main sepak bola lah atau mungkin main basket, main padel lah gitu apa. Jadi segala kegiatan yang biasanya dia nikmati effortlessly, ini baru mikir hal-hal yang dia sukai aja dia udah, aduh capek banget sih gitu. Dan biasanya juga jadi pesimis. Nggak bakal ada yang bisa nolong saya lah, ini memang saya nasib saya begini, hidup saya begini gitu. Tapi di satu sisi kalau dibandingin sama orang yang lagi manic, orang depresi itu sebetulnya lebih mudah dibawa berobat. Jangan mengharapkan dia yang sendiri, kadang-kadang susah memang. Tapi kalau orang manic tuh kan feel great kan, wah gue nggak perlu pertolongan, gue baik-baik aja gitu. Orang depresi at least tahu ada yang salah sama gue. Dia menderita. Iya betul. Nah jadi kalau dibandingin sama orang manik, orang depresi itu masih lebih mudah dibawa berobat dibanding orang manik. Tapi kalau hanya kita ngelihat depresinya saja, ya itu juga sulit kadang-kadang ya karena tadi itu nggak punya tenaga, nggak punya semangat, nggak punya optimisme gitu. Tapi kalau dibandingin manik, ya ini lebih menderita, makanya dia lebih bisa dibawa, gitu. Manik biasa insight-nya lebih buruk, dia merasa dia oke gitu ya, dia merasa dia bisa, dia hebat, punya mimpi besar, pokoknya besar-besar gitu deh, kelihatannya biasanya itu manik tuh. Iya, kalau depresi itu susah. Terus segala depresi juga diiringi dengan self harm, menyakiti diri, gitu, ide bunuh diri, gitu. Termasuk juga ada yang gini, saya mah nggak berani bunuh diri Mbak Zoya, ada gitu ya. Oh gitu. Oh kalau misalnya Ibu apa? Enggak, saya cuma kepikiran aja tentang ada kan artis yang baru-baru ini meninggal ya, ingat gitu. Terus saya tanya, saya mau saya pikir, apa sih? Kenapa sih? Udah saya nggak gaul lagi, saya cari kan. Oh dia meninggal pada saat lagi tidur. Jadi dia berkali-kali berharap saya jangan bangun pagi ini, saya seperti
aja tenang tidurnya gitu. Jadi saya nggak usah dosa, nggak usah ini. Tapi idenya itu kuat sekali selalu datang. Dia lagi naik pesawat, dia bisa bilang, aduh semoga pesawatnya jatuh, jadi saya meninggal saat ini juga. Gitu loh semua doa-doanya. Tapi dia bilang, enggak, saya nggak bunuh diri, saya nggak punya ide bunuh diri. Gitu, dia berharap ada kematian yang natural terjadi. Dan itu sangat intens. Itu namanya biasanya. ide kematian. Ide kematian yang sangat kenceng gitu kan ya biasanya pada Iya. mereka. Maka saya bilang ide kematian. Ide kematian apa Mbak Zoya? Saya enggak kok, saya nggak mau bunuh diri. Ya ide kematiannya mesti dijelasin biasanya. I see, noted. Gitu. Dan mungkin ini sekali ya, kan tadi Mas Panji bilang soal takut self diagnose dan sebagainya. Perlu catat bahwa semua pembahasan ini bukan jadi excuse. Yeah. Mau dia manik, oh saya lagi manik nih, jadi saya emang seperti ini, atau oh saya lagi depresi, jadi saya seperti ini. Kan Iya. sebenarnya masalah dari self diagnose excuse-nya. Kalau emang udah merasa bipolar atau apa, ya mungkin bisa cari pertolongan. Intinya sih itu ya. Poin episode ini adalah kalau lu nonton ini terus kemudian lu menduga entah terhadap diri atau terhadap orang lain, itulah tanda untuk lu ngecek. Betul. Gitu poinnya kan? Iya. Bukan excuse lah. Iya, iya. Dan juga jangan dipakai buat menghakimi orang juga. Itu juga betul. Kayaknya lo begini deh. Malas Dasar lagi. lo ini gitu kan biasanya kan. Ya, sering. Jadi kalau ada beberapa kasus ini juga ya Dok, kalau nggak salah bahkan pada beberapa individu, ini nggak semua ya, tapi kalau at least pasien-pasien saya tuh ada yang kok tatonya nambah, kok apalagi ya, ini apa piercingnya banyak banget gitu ya. Kadang-kadang itu juga biasanya kita tanyain gitu, itu nambah ini kenapa? Kalau ada yang ngerasa daripada saya self harm gitu ya, mendingan saya tato deh gitu. Tapi tidak semua orang bertato seperti ini ya. Cuma ada beberapa yang jadi nambah tuh tatonya untuk memindahkan semacam memindahkan rasa sakit gitu. Jadi orang yang lagi depresi itu bisa nato, orang manik juga bisa nato juga. Exactly. Tapi for the Different Different reasons. Wow. Kalau iseng juga bisa. Kalau orang manik tuh begini, datang ke tempat tato, belum punya ide, punya gambar apa? Oh ada gambar ini, pasang. Itu manik, impulsif. Iya. Soalnya, jadi dia bukan membayangkan dulu, oh ini keren ini, ditaruh di sini, ntar gini, enggak. Datang ada gambar apa? Oke pasang. Iya. Dan biasanya jadi nggak ada konsepnya, berantakan aja gitu, karena memang tidak terkonsep. Beda kalau memang orang yang tattoo lovers itu memang dia berpikir betul nih. Ini habis ini, ntar berikutnya tahap berikutnya apa gitu. Itu kan pakai Konsep kadang-kadang. Iya, konsep pakai perencanaan. Beda sama orang depresi. Orang depresi juga bisa nato. Tapi biasanya mereka nato itu tujuannya adalah menikmati nyerinya. Banyak sekali orang kalau lagi depresi itu they enjoy the pain. Iya. Dan menikmati tuh ada darahnya keluar itu tuh they feel better. Kenapa? Kalau buat mereka katanya saya mendingan ngerasa nyeri fisik dibanding nyeri psikologis, nyeri perasaan. Itu jauh lebih menyakitkan dan nggak tahu bisa diapain. Kan kagak bisa dia tato dalam sono gitu. Dialihinnya ke tato fisik, nyeri fisik. Lebih kayaknya seolah-olah mereka punya rasa kayak bisa disembuhin gitu kan. Jadi kadang yang dicari pasien tuh bukan rasa sakitnya per se gitu, tapi yang dicari sama mereka adalah saya masih bisa ngerasain sesuatu nggak sih? Karena kadang-kadang udah self harm itu kan aku bilang gini, kitanya udah ndredeg ngelihatnya ya gitu. Mungkin kalau dokter Aswin sama dokter Hans lebih santai kali, kalau saya tetap aja ngeliat kayak gitu kan deg-degan juga. Terus gitu, aduh, kamu rasanya gimana? Biasa aja Mbak Zoya, karena darahnya udah kemana-mana gitu. Oh oke, dia biasa aja. Jadi kadang-kadang gini, tuh udah kayak begini nggak berasa, aku mesti ngerasain sesuatu gitu. Dia pengen pindahin rasanya ke sini, at least for the sake of feeling something. Nah, kalau kita mau ngomongin mengenai gangguan mood seperti bipolar, itu tuh punya banyak dampak. Ya, paling nggak saya bilang ada 3 domain dalam hidup orang yang terdampak pada saat dia punya kondisi ini. Pertama adalah entah itu pelajarannya atau pekerjaannya. Karena kalau lagi depresi, dia biasanya jeblok tuh, pelajarannya jeblok. Pekerjaannya juga jeblok, nggak bisa nyelesain tugas dan segala macam. Sebaliknya kalau dia lagi manic, dia akan sangat cemerlang. Jadi kalau anak di sekolah tuh ada saatnya tetap prestasinya bisa sangat luar biasa, terus nanti ada saatnya bisa jeblok sampai hampir mau di DO, itu patut dipikirkan memang. Ya. Nah, kerjaan juga gitu. Yang kedua adalah sosialisasi.
Kan kalau dia lagi depresi dia ghosting, ngilang aja, without even bothering untuk ngasih tahu kenapa gue nggak datang, kenapa gue ngilang gitu. Mereka biasanya nggak lakukan itu. Dan kalau lagi manic, fun banget. Ayo ngundang ketemu, traktir, terus jadi center of attention dari pertemuan itu gitu ya, very entertaining. Yang ketiga adalah soul relation, ya kan? Iya benar. Pada umumnya pasangan dari penderita bipolar ini akan kewalahan. Hot and cold soalnya. Iya, jadi kalau dia lagi si penderitanya lagi depresi, kan si yang pasangannya ikut menderita ya. Maksudnya kok pada saat dia sedih, pengen mati tuh kan kita juga kebawa kan itu, dan akhirnya tuh melelahkan buat si pasangannya. Sebaliknya kalau itu lagi manic, penderitanya lagi manic, kita juga pusing karena kerjanya berantem mulu ntar, berdebat terus, berantem terus gitu ya, karena dia menjadi sangat dominan dan merendahkan kita, sehingga akhirnya pasangannya jadi marah. Jadi kayak roller coaster gitu ya, Dok? Iya, gitu. Nah ini nih sebetulnya banyak sekali pasangan yang bermasalah, jangan-jangan tuh sebetulnya ada unsur ini nih sebetulnya. Ada gitu. episode ini ya. Jadi kalau mungkin ada beberapa yang pemandangannya kayak gini ya kalau di rumah gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ngajakin berantem. Hal-hal kecil tiba-tiba jadi besar. Everything is just about masalahnya, ketersinggungannya cukup tinggi gitu ya. Everything is blow out of proportion, kemungkinan dia lagi manic. Ya kalau dia lagi depresi, segala sesuatu yang tadinya biasa aja, misalnya nyuci piring gitu ya, beberes gitu, ini tadi tiba-tiba kayak hoarder gitu loh, semuanya kayak nggak disentuh, nggak mau ngapa-ngapain, terus diem aja gitu ya, kayak ini kamu nggak mau nyuci baju, kamu udah berapa lama nggak mandi? Kamu yakin mau makan di situ, kamu nggak mau nyuci piring gitu, nggak mau dilakukan karena sama sekali nggak punya energi dan nggak bisa banget disalahin, jangan disenggol bacok abis deh itu kelar kalau lagi kayak begitu gitu. Dan seringkali juga meskipun sudah se-roller coaster itu, kalau kita ngomong pengobatan banyak yang ya gitu lagi ya, ekspektasi kata sembuh gitu tuh sama takut ketergantungan obat, nanti kalau overshare sama psikiater, sama psikolog, kita disuruh rawat inap gitu kan ya. Itu jadi tujuan pengobatannya tuh sebenarnya mereka merasa gini, nanti kalau pengobatan hidup kami jadi datar. Padahal tujuannya sih sebenarnya bukan membuat hidup itu datar, tapi gimana hidup nggak dikacaukan sama episode ini gitu ya. Tapi most likely agak-agak enggan ya, seperti kata Dokter Aswin tadi ya, ngerasa kayak aku masih kuat kok, aku masih bisa handle gitu ya. Buktinya hidup kayaknya baik-baik aja, like enggak, ini udah kacau rumah lo gitu ya. Lo pick up fight for no reasons gitu ya. Misalnya keluarga juga udah annoyed gitu, pasangan juga annoyed, istri lo udah terganggu, suami lo udah terganggu, anak-anak udah terganggu. Tapi buat mereka kayak, saya tinggal minta maaf, saya masih bisa handle kok. Nah itu tuh yang kadang-kadang challenging. Mungkin ide sembuh dari bipolar itu kali ya, coba kalau Dokter Hans dan Dokter Aswin kasih perspektif deh. Saya mau share ada kasus yang cukup menarik dan lucu menurut saya. Ini di awal-awal saya praktek lagi. Ini perempuan, umurnya mungkin 26-27, tampilannya cantik. Dia datang dengan keluhan begini, Dok, saya belakangan ini jadi sering berantem sama pasangan saya, Dok. Soalnya saya jadi sering ngecek handphone pasangan saya, dia bilang gitu. Dalam hati saya gini, ini saya baru mulai praktek nih kan, berarti kan penyakit apa ya ini jalannya ngecekin handphone pasangan. Gak ada nih seinget saya gitu. Tapi terus saya belaga cool aja, tenang gitu, gali gitu kan. Tapi terus dia mulai cerita bahwa dia tuh sering sedih, sering nggak masuk kerja gitu ya. Oh ini bau-baunya karena depression kan gitu kan. Tapi akhirnya ya udah saya kumpulin gejalanya, depresinya dapat nih gitu. Tapi terus saya masih mikir, tapi apa hubungannya sama ngecek handphone ya gitu ya? Tahu nggak ternyata kenapa? Kenapa, Dok? Pada saat dia lagi depresi, dia ngerasa dirinya tidak layak. Walaupun dia cantik, dia merasa dirinya tidak cantik. Jadi insecure. Dan dia berpikir bahwa pacarnya akan meninggalkan dia karena dia tidak cantik, tidak menarik, tidak berharga untuk dicintai. Sehingga akhirnya dipikir pacarnya ini akan nyari cewek lain. Dan karena dia khawatir itu pacarnya akan cari cewek lain, jadi
tindakannya adalah ngecekin handphone pacarnya. Nah itu di situ saya pernah mikir ternyata bipolar. Terus saya gali lagi ternyata ada mindnya juga, makanya akhirnya diagnosisnya bipolar sebetulnya gitu. Tapi saya pikir gini, ternyata gejalanya bisa macam-macam ya, bisa pengaruh ke relation dengan cara yang kita nggak bayangkan gitu. Tadinya kita mikir mungkin sering berantem apa, enggak, ini cuma gara-gara ngecekin handphone pacar, tapi kan jadi obsesif. Itu waktu Dokter Aswin masih awal praktek ngecek handphonenya apa itu, Dok? Saya Nokia. nggak nanya. Saingannya itu lucu. Maksudnya itu ternyata keluhannya tidak textbook, tapi ya ternyata real. Dan sangat dekat sama banyak orang. Iya, banyak orang yang banyak punya kan yang pasangan pacar yang kayak sering gitu. ngecekin handphone pacar itu kan banyak. Saya punya satu kasus di mana, tapi saya nggak tahu di kondisinya apa. Jadi ada seorang karyawan yang selalu pakai kemeja yang ada kantongnya dan selalu naruh handphonenya begini. Ya. Dan ini selalu nyala video call sama istri di rumah. Jadi istrinya harus ngelihat semua yang terjadi. Saya tahu itu. Ada yang begitu. Sampai titik di mana lagi meeting nyaut. Oh, lagi meeting nih. Kayaknya nggak gitu deh. Kamu diem dulu. Nggak tahu itu salah, yang diem dulu lagi meeting. Oh my God. Kasihan sekali. Oh my God. Akhirnya orangnya dipecat. Karena Kasihan. gue nggak tahu apa yang terjadi nih dalam kondisi lu dan rumah tangga lu, tapi bini lu mesti kasih tahu sih, masa dia meeting, dia kerja di industri kita aja enggak. Aduh, itu. Tapi ada nih Bang, saya punya kasus yang kayak begitu juga Bang. Jangan-jangan dia ke Dokter Aswin kayaknya. Setelah dipecat pindah. Semoga. Itu biasanya kayak gitu juga kalau dia pergi ke makan sama teman-teman kerja gitu, dia mesti ini dulu cerita dulu, nih gue lagi makan, ada sini, ada sini, ada sini. Dikasih lihat dulu semua gitu. Itu tuh. Relatable sekali. Wah. Tapi tadi pertanyaan Zoe belum kejawab dan saya penasaran. Yang disebut sembuh itu apa? Ada sembuhnya atau tidak? Dan apakah ada tanda bahwa itu emang udah sembuh gitu? Siapa dulu? Selalu mulai dari senior dulu. Ada waktu mikir. Oke, ya secara perjalanan penyakit bipolar itu dianggapnya itu chronic and relapsing. Chronic and relapsing. Ya, chronic itu artinya panjang, relapsing itu artinya kambuhan. Nah itu dengarnya berat gitu ya. Buat yang kita mesti jelasin memang berat. Tapi ya memang kenyataannya begitu. Tapi memang begini ya, itu ada variasinya kalau ada variabilitasnya. Dalam artian gini, ada pasien-pasien yang ternyata minum obat responsif, sangat baik responnya, cepat baik, cepat stabil moodnya. Nah tapi nanti kan kita akan coba biasanya, bisa nggak nih obatnya diturunin? Bisa nggak dia lepas obat? Nah kalau menurut saya proses ngelepasnya itu nanti yang akan menjawab bahwa dia akan bisa lepas atau dia nggak bisa lepas. Karena pada saat kita lagi menurunkan itu, ada yang bisa sampai 0. Ya. Sampai 0, tapi ini juga harus diuji lagi. Ini nanti mudah kambuh apa enggak? Saya ada kasus-kasus pasien di mana dia bisa lepas gejala itu bisa tahunan. Jadi lama sekali bagus, nggak ada masalah gitu. Tapi saya selalu mengingatkan, ini tetap sifatnya bisa kambuh ya. Dan saya juga mau mengedukasi juga nih melalui forum ini gitu. Orang awam ngertinya kalau orang sedih atau gembira harus ada sebabnya, betul nggak? Panji yang bukan profesional kedokteran nih gitu. Kalau orang sedih harus ada sebabnya apa enggak? Iya, ada pemicunya kan yang bikin Harusnya sedih. ada kan? Gembira begitu kan? Kenyataannya enggak. Oh gitu? Iya. Setuju? Bahwa kalau gangguan mood, depresi itu nggak ada sebabnya pun dia bisa sedih. Mari dipahami dulu nih. Jadi biar ini bisa didengar banyak juga, banyak orang agar ngerti bahwa nggak selamanya orang sedih itu harus ada pencetusnya. Banyak kan kita mikirnya bahwa kalau sedih ya ada penyebabnya lah, putus pacar, dipecat dari pekerjaan, rumahnya kebakaran, mobilnya kemalingan misalnya gitu ya. Tapi enggak. Jadi ada urutannya begini. Ada yang melalui pencetus dulu, terus kemudian terjadi perubahan kimia di otaknya, baru dia sedih. Ada yang begitu jalurnya. Tapi ada juga yang jalurnya tidak ada pencetusnya, tapi kimianya berubah aja. Hormonnya berubah aja dan sedihlah dia. Kita nih manusia yang sangat dikendalikan oleh hormon-hormon kita ini. Kalau hormon ini berubah
Dengan pencetus atau tanpa pencetus hasilnya tetap sama, moodnya terganggu. Nah, mari mengerti dulu nih, agar ini semua juga yang dengar bisa ngerti ya bahwa diagnosis depresi, diagnosis manik itu tidak harus ada pencetusnya. Kalau nanti mau dipelajari, itu kriterianya gini, gejala A, B, C, D, E, F gitu, sekian dan sekian, kalau udah memenuhi ya itu gejala, itu sudah dianggap sebagai gangguan. Terlepas dari ada sebabnya atau tidak. Jadi bukan karena ada sebabnya atau tidak diagnosis itu. Ya. Nah, tapi kembali tadi mengenai sembuhnya tuh bagaimana? Kami tidak menggunakan kata sembuh seperti kayak orang pernah kena batuk pilek gitu ya. Batuk pilek aja sebetulnya nggak dianggap sembuh betul karena dia bisa batuk pilek lagi. Tapi misalnya contoh kayak apa ya? Pilihannya agak ini, batuk pilek, kurang lalu itu varicella kan sebetulnya harusnya sekali kena, abis itu selesai. Cacar air. Iya kan, gitu kan, abis itu udah nggak itu sembuh. Yang real sembuh itu yang sekali kena, terus abis itu tidak muncul lagi, itu yang real, sejati sembuhnya. Nah, kalau kita sebutnya ini terkendali, jadi artinya moodnya terkendali apa enggak, terkontrol apa enggak. Nah, ada pasien-pasien yang diselepas obat lama dan kambuh tahunan kemudian. Kalau yang modelnya begini, kalau saya pribadi, kadang-kadang saya izinkan dia lepas. Tapi dia harus mengerti kapan harus cari pertolongan lagi. Karena kan begitu kambuh ya harus cepat diobati. Gitu. Saya sebutnya begini. Kalau di sini meja ini kebakaran. Kalau kebakarannya masih kecil, kita nunggu dulu, tunggu ya. Biar gede deh, biar nyamber kemana-mana baru kita padamin atau langsung kita padamkan. Ya pastinya kita padamkan langsung. Sama, kekambuhan juga begitu. Begitu mulai ada tanda sedikit kekambuhan ya itu harus cepat. Gitu. Jadi bukan cuma berhenti di merasa lebih baik aja. Kalau udah minum obat tuh kan orang suka, saya udah baik-baik aja kok dok, saya mau berhenti obatnya gitu kan. Saya sering bilang, boleh nggak ngobrol dulu sama psikiaternya, merasa lebih baik, itu cuma target awal, itu masih awal banget. Yang kita mau tuh kamu stabil gitu ke depannya. Nah orang kan suka ngerasa, loh bukannya kita minum obat supaya merasa lebih baik, itu baru awal banget, saya bilang gitu. Nah stabil itu jangka panjang gitu, jadi coba diiniin. Tapi apa saya harus minum obat seumur hidup? Terus saya suka gantiin ekstrim gini, nah kalau kamu misalnya kena diabetes gitu, yang mesti insulin terus gitu, mesti insulin seumur hidup, kalau enggak misalnya kamu ya gawat meninggal gitu. Kamu akan lakukan nggak? Lakukan. Terus kalau tahu dengan ini hidup kamu juga jadi kualitas hidup lebih baik dengan minum obat, kenapa kamu nggak mau minum? Jadi orang tuh suka mikirnya bahwa wah gimana caranya saya tidak ketergantungan obat gitu. Gitu. Jadi kenapa nggak cari obat yang tepat aja gitu. Jadi kesembuhan tuh kalau dari versinya aku nih, sebelum ntar denger versinya Dr. Hans, kesembuhan tuh saya sering bilang bukan hidup tanpa emosi. Karena kebanyakan klien-klien saya tuh mikirnya bahwa oh nanti saya jadi nggak berasa apa-apa dong Mbak Zoya. Oh enggak, you're gonna be still human gitu ya. Tapi kalau ketika minum obat itu hidup nggak terus-terus dikuasai sama episode gitu. Dan karena hidup itu pasti kita akan ngerasain sedih, senang. Nah apapun yang kita rasain, terutama kesedihan, kepahitan, itu tetap akan kita rasain karena kita human. Cuma agak lebih bearable kalau misalnya kita minum obat. Kira-kira gitu sih kalau penjelasanku. Hans? Kalau aku sih bilangnya sembuh itu stabil dengan dosis terkecil gitu ya. Kalau dosis terkecilnya tidak minum obat ya oke aja, nggak masalah. Tapi beberapa orang mungkin nggak bisa. Jadi stabil dengan dosis terkecil. Sama itu mungkin nggak cuma obat kali ya. Juga perlu latihan untuk mengelola emosi, mengelola stresor juga. Misalnya contohnya kalau misalnya kita lagi sedih, walaupun tadi memang bisa ada yang tidak ada stresor, tapi bisa juga ada stresor. Jadi kita bisa mengelola nih, sebenarnya kalau berhadapan dengan stresor, sedihnya kayak gimana, kita kelola seperti apa, berdamai gitu dengan sedih dan stresor kita gitu ya. Jujur kalau aku pribadi sebenarnya agak kaget dengan bukunya Bang Panji. Pecahkan yang mana? Ada misal, kalau saya nggak salah halaman 53 yang pertama. Ada misalnya sedih, marah, ini semua ditulis. Kira-kira sedihnya apa, terus berdamai gimana, kayak wah ini buku psikoterapis ya. Asik sekali. Itu dari pengalaman tapi? Itu pengalaman dan teorinya memang seperti itu. Ya itu sesuai dengan itu sebetulnya dengan psikoterapi sebetulnya. Without you realizing ternyata itu sudah itu sebetulnya. Memang kesehatan mental
erat dengan lawak. Dengan komedi.